Bapak Kepala Sekolah SDN Wangunharja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Wangunharja, dan yang saya hormati Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini yang insya Allah keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara mohon izin untuk memaparkan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Adapun susunan acaranya akan dimulai dengan yang pertama, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara, yang kelima doa, dan yang keenam tutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama, yang akan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli, amin. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disambutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Apik SPDSD dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alayya wallahu a'lam bil murad. Yang saya hormati personil guru-guru yang ada di SDN Maunarya, yang saya hormati dan saya banggakan peserta workshop, termasuk ibu-ibu wali kelas genep yang pada hari ini telah hadir dan duduk bersama kita dalam ruangan. Puji dan syukur saya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan baik kepada penyelenggara maupun kepada para peserta, di mana pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, kita telah bisa berkumpul bersama. Tapi tatkala melihat jadwal pembagian pembukaan kelulusan tepatnya pada hari tanggal 10 pada hari kemarin, dikarenakan ada agenda salah seorang personil guru yang ada di sini yang menyangkut pada pelaksanaan guru penggerak, maka tidak ada salahnya apabila pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ini bertepatan dengan penyerahan kelulusan siswa kelas genap di SDN Maunarya ini. Sekali lagi saya terima kasih. Jadi kalau dalam bahasanya sekali kita menggayuh-gayuh 2-3 pulau terlewati. Yang pertama pelaksanaan penyerahan kelulusan kelas 6. Yang kedua, salah seorang guru yang ada di SDN Maunarya yaitu Pak Yogi harus mengadakan seminar atau workshop di dalam dia melaksanakan tugasnya di calon guru penggerak. Jadi kenapa tidak disatukan? Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ketika kita melihat temanya yaitu budaya positif, walaupun siswa kelas 6 sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini atau lembaga ini,
tapi tidak ada salahnya bekal baik dari sekolah, mumpung ibu sebagai walinya ada di sini, kita bersama-sama untuk menumbuhkan kembali budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Apa sebabnya? Tatkala di sekolah dijali, di Pasihan Wawadi diberi pengertian dan diberi penjelasan tentang budaya positif, apabila tidak ada respon dari orang tua dan dilaksanakan di lingkungannya masing-masing, itu biasanya hasilnya sangat sedikit. Oleh sebab itu kami berusaha di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Sesampainya di rumah, ibu bapak memantau dan melaksanakan budaya positif itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya kira tema daripada workshop ini sangat relevan dan sangat berhubungan dengan kita semua, karena yang dicita-citakan kita semua dalam mempunyai anak yang soleh dan soleha, salah satunya adalah melaksanakan budaya positif. Ibu bapak yang saya hormati, atas permintaan pelaksana yang melalui pembawa acara diseminasi workshop budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan masing-masing secara resmi dengan pembacaan basmalah. Saya buka bismillahirrahmanirrahim. Rupanya sekedar sambutan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bangunharja yang sudah disambutkannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ruhimat. Kepada Bapak Ruhimat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa sallim wa barik amin. Allahumma ij'al auladana sulaha wa rafa' darajatana darajatal ula wal akhirah. Allahumma la tada'na lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan hawaij dunya wal akhirata illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma istajib du'ana kama amartana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruhimat yang sudah membacakan doa. Hadirin sekalian, rangkaian seluruh acara telah kita lalui bersama. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya mengganggu waktu sebentar Bapak Ibu. 1 jam ke depan insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif. Kenapa saya dan Bapak Kepala mengagendakan ini untuk Bapak Ibu? Padahal anak-anak Bapak Ibu sebentar lagi akan lulus ya. Tujuannya agar dia panggilannya kalau sudah memberikan paparan Bu Agus ya. Jadi panggilan insya Allah kalau dia biasa dimanfaatin Bapak Ibu kamu ngaji murah kalinya masing-masing. Judul yang akan disajikan adalah diseminasi budaya positif. Seperti kepala sekolah dan guru. Pendahuluan Bapak Ibu. Barangkali di sini sudah ada yang mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu apa Bu? Bapak pendidikan. Aji saya pernah nyerioskan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Jadi anak itu diibaratkan sebuah bibit. Ayam bibit jagung, mungkin kayak pas aku ngejantan kalapa. Jadi anak sudah dibekali kodrat alam masih kemampuannya masing-masing. Misal seperti ada 8 kecerdasan anak Bu. Jadi ada anak yang cerdas matematika, ada anak cerdas bahasa Indonesia, ada anak yang cerdas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi si anak mah di dalam pelajaran itu biasa hukuman, tapi mampu membawa orang lain untuk mengikuti. Biasanya ayah di watak-watak seorang pemimpin, calon pemimpin. Jadi berbeda-beda. Apa? Jangan memaksakan anak tidak pada tempatnya. Kadang Pak Bukul mana? Pokoknya momennya aku jadi polisi, pokoknya momennya aku jadi tapi jadi tinggal ini lah bakat budaknya kemana? Orang kali teh kemana bakat? Tugas abdi selaku guru pengingat dia untuk mendidik, mengarahkan anak supaya menuju atau menemukan bakatnya. Tugas ibu bapak di bumi kumaha? Melanjutkan. Jadi misal bapak kepala tadi, meskipun di sekolah sudah diberikan wawasan, diberikan pendidikan, tapi apabila di rumahnya tidak diasah kembali, maka ayat mau besar ngomong apa gitu ya. Tapi pengingat kira kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah ini yang diharapkan ke depannya. Jadi Bapak Ibu ayat yang disebut profil pelajar Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis dan lain sebagainya. Jadi ayatnya negara teh ngejung agama pendidikan kanggo membentuk mulai kali karena arah ini. Makanya paminten pamidi dia ayah bapak ibu anu gaduh mulai kali kelas 3 sareng opat. Mau ayah kurikulum berbasis proyek yang disebut kurikulum merdeka. Dan kita di sekolahnya ayah proyek-proyekan nggak ada mau kerajinan atau nanti pengolahan kemarin terus di cobian saat gitu kalau penerapan supaya lebih luas di
budaya positif, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di rumah, masyarakat maupun sekolah. Jadi budaya positif harus ditanamkan pada anak. Jadi anak tidak berkembang hanya dengan ilmu pendidikannya saja, tapi karakter yang kuat untuk menjadi lebih baik. Saya pamit kedah jantan tugas orang sesangan saya. Selanjutnya, selama ini barangkali kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku anak agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan. Perwujudannya, kita sering memberikan hukuman kepada anak apabila anak melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan terhadap perbuatan yang baik dilakukan anak. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pemberian hukuman kepada anak itu tindakan baik atau tidak? Tindakan baik atau tidak, Pak? Sebenarnya untuk kajian teori pada zaman saat ini, hukuman yang diberikan pada anak itu tidak baik. Makanya kita di sekolah terus lagi ada hukuman berupa fisik. Kamu pun waktu zaman Bapak Ibu menuju alit, penginten di coklat guru terus aneh. Kait tidak diperbolehkan memberikan hukuman secara fisik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Terus dia memberikan penghargaan terhadap anak apabila berbuat baik. Imbalan atau penghargaan itu merupakan hal yang baik tidak? Misalnya jadi langsung budak ranking hiji terus ujang kudu ranking hiji lawan ranking hiji di pasihan motor misalnya. Itu baik tuh. Coba kamu besok. Benar Bapak Ibu. Jadi itu tindakan tidak baik. Seolah-olah tidak mendidik anak untuk belajar mandiri. Jadi budaknya hayang ranking hiji teh aya alasan karena motor. Sanes kamu dirinya sendiri. Tapi apa malah dimana tidak baik. Tapi kalau terus bikin ayat teh dina budaya positif teh supaya jangan budaya positif teh iya Bapak Ibu. Disiplin positif kayak panggilan di sesat. Disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga konstitusi. Karena Abi Wadah Kumaros, ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Nah, Bapak ya, kayak disiplin itu aturan, terus disiplin, kebiasaan, terus patuh, ada sok disebut disiplin, tegas. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi sering di kelas umum di masyarakat saya istilah disiplin, di lalu lintas saya istilah disiplin, termasuk di tatanan kenegaraan. Kalau peminat disiplin karena hukum berarti kayak hukuman. Kayak Bapak Ibu, murid atau anak yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri. Dan kemudian saudari saupami nantos tertanam di diri anak ayat disiplin positif. Misal diurang ayat pertandingan budak anu ngawas ngalira maca Quran ngalira terus budak memiliki orang maca Quran, mana kira-kira sudah tertanam disiplin positif? Kita masalah betul. Jadi kita harus mencoba menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi anak melakukan sesuatu tidak karena perintah dari orang lain. Eta kalau misalnya, tapi saya sedang bertahap Bu.
Nilai-nilai kebajikan tadi nanti disiplin positifnya ya nilai-nilai kebajikan. Nomor sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi syukur nilai-nilai kebajikan, misal kasih sayang, nilai-nilai kebajikan, menolong orang lain, menghargai orang lain, terus berbakti kepada orang tua, itu nilai-nilai positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu biasa nakul nilai-nilai positif itu. Iya tadi seorang itu. Jasa target pemerintah ayeuna teh. Kanggo pendidikan. Iya target tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita melaksanakan sesuai dengan Pancasila. Berakhlak mulia, kebinekaan global. Jadi yang pertama kita harus mendidik anak cinta akan Tuhannya sendiri. Pamurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas katunannya, makanya diulang ya sekolah agama. Terus berkebinekaan global. Maksudnya, jadi karena sekarang ada perkembangan zaman yang mengharuskan anak-anak mengenal jauh ke luar. Jadi budak teh ayeuna masa restoran teh wangun jauh kalau tapi sekali buka HP budak biasa terang ke Eropa. Nah akibatnya ada budaya-budaya yang masuk ke anak, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Tanda positifnya paling terkenal kawas orang Jepang, karakternya rajin, sifatnya rajin, wataknya pintar, rajin. Tapi kumaha saupamana hal-hal negatifnya diserap orang kali. Makanya pemerintah menganjurkan adanya berkebinekaan global di setiap pendidikan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi tujuan ada kanggo ngafilkan atau menyaring budaya mana yang harus diserap anak, budaya mana yang ditinggalkan oleh anak. Terus gotong royong, seharusnya gotong tabu memuji bu, waktu sekali Jumat, ngalagung kau mengharga kamu. Ayah bapak-bapak menuju opsi, terus di dia osok opsi jalannya di abdi memuji kan? Iya mah sifat gotong royong kuat gitu. Ayah paling kota bisa alih. Ayah tos segala dibayar, pokoknya bangsa ke rumahan mah. Bikin sampah bayar, bersihkan solokan bayar. Maka iya kita kuliah ya karakter gotong royong di Desa Wangun Harja, Gunung Medan, bukan ya Desa Madalarunanya, saya sok ayah gotong royong. Tuh, berarti saya ini desa. Terus profil Pancasila misalnya mandiri. Jadi diharapkan bisa mandiri. Jadi berpikir sendiri, menentukan pilihan sendiri dengan dibatasi oleh norma-norma. Jadi ulah mandiri, melakukan hal sakau yang sorangan, tapi tidak ada batasan, baik itu dari orang tua maupun norma-norma yang ada di masyarakat. Kreatif, dengan segala biasa kunci. Pemerintah menganjurkan anak-anak sekarang untuk lebih kreatif karena persaingan global sekarang sudah semakin maju. Contoh alif baru di warung di orang ayah warungnya sisi jalan di sisi naya itu mana unggul itu padahal warung itu. Jadi kalau kita memiliki sifat kreatif sekarang kita tidak mampu bersaing dengan dunia luar. Udah mau pakai tos sapu, kumaha kami anak itu udah sama tahun ayo nawe tos dia, tos tinggal ibu muka sopi, nawa keluar bangsa aksesorisnya dikirim langsung dari Cina.
langki produk-produknya pasangannya di Cina dengan Shopee terus biasa dipesan. Kalau kita tidak kreatif baik itu dalam berpikir, dalam berwirausaha atau dalam pendidikan, maka lama-kelamaan kita akan tergerus oleh zaman, maka dikurungin zaman. Selanjutnya bernalar kritis. Saya mah kamu ulang tahu pengen Abi pernah Neng Risa Pak siapa lagi anggap mah di bumi lalu nonton TV kita refleksi. Tanya tanya ciri dari anak yang bernalar kritis. Jadi diharapkan sekali anak seperti itu. Makanya ayam orang kali bapak ibu anu sudah katal ulah disalahkan. Justru SPT modal utama ciri anak tersebut mampu berpikir secara kritis. Jadi sakaratnya yang terang. Justru saya dari kamu zaman ayah nama. Selanjutnya, tayaman nilai-nilai yang tergambarkan dari penguatan profil pelajaran Pancasila, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, ilmu hasil tina narapkeun atau menanamkan profil pelajaran Pancasila, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan. Karena teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi Bapak Ibu pada ngokol, pada sesepuh pada orang kali setiap orang memiliki alasan untuk melakukan sesuatu, baik itu sesuatunya yang baik itu sesuatu yang buruk. Tadi sebut nanti motivasi, ayat dorong. Tapi mengadorong eta terbagi menjadi dua. Ada motivasi dari diri sendiri. Jadi abi mah hayang rubah, abi mah hayang nungah, abi mah hayang gelis, berarti dulu kerjakan. Saya motivasi diri sendiri. Kalau motivasi dari eksternal untuk taliu terjadi karena dorongan dari luar, pengaruh dari luar. Misal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Abi mah ekatasi, tapi pakai helm. Eta motivasi diri atau motivasi eksternal? Motivasi luar. Eksternal, kunaon eksternal? Karena takut dirampok polisi, takut itu contoh. Terus ibu-ibu ayahnya mau tiung, padahal di buruan mah. Eta motivasi mana? Eksternal. Isi ayah Pak Ustadz di Lampung, makanya mereka luar mah sudah ditiru. Padahal biasa nama itu daerah motivasinya. Saupamina motivasi yang muncul dari dalam diri, pada di luar, pada ayah Pak Ustadz, pada ayah tetap belum dipakai. Nah, tetap betul aja. Biasanya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kawan kita di Murang Kali cenah abi mah kayak hiji dan kayak motivasi kawan misalnya atau masyarakat patuannya saya masih motivasi eksternal, motivasi yang keluar dari luar, dari dorongan dari luar. Kalau kami motivasi internal tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Abi mah diajar gak pakai pintarnya lain yang sana, tapi jangan itu kami ayam orang kali itu berarti akapannya karena motivasi internal. Mudah-mudahan mungkin murah kali mau ayam seperti haluan maksudnya. Masih biasa apa kita mau kehidupan ini. Terus iya bu kurang itu beda lah kalau itu. Ayat hukuman, ayat itu ayat yang disebut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mana yang paling sering aku pikir ibu? Konsekuensi dan hukuman yang paling sering. Tapi restitusi mah aja. Nah ini namanya. Nama kaitannya. Iya yang dikira. Kalau disebutkan, iya hukuman, iya konsekuensi, iya restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman pada anak atau muridnya, contohnya tadi berupa pukulan atau bentakan yang termasuk hukuman.
Mani mati lek mani kena cucu kayak teman heran. Kita tuh hukum. Hal tersebut bisa membekas pada diri anak. Syukur-syukur setahun 2 tahun atau sehari 2 hari hilang. Kumaha. Jadi diharapkan tidak terjadi hubungan pada zaman sekarang. Konsekuensi mah sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman pada murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Misal, contoh alih rumahnya. Pami misal kasakola kasihan berarti tinggalin pelajaran atau apakah ke kasakola pada males berarti pelajaran akan berkaitan konsekuensi. Guru-guru orang tuanya itu dihukum, tapi konsekuensinya adalah anak ketinggalan pelajaran. Tanpa restitusi mah. Misal ada anak baik itu anak saya sebagai murid atau anak bapak ibu secara langsung. Namun ayah budak melakukan salah dituturkan kurang. Misal kalau kemarin abing ada mencontoh video sang angga di video ada angga tidur di kelas. Misal ada dalam video. Jadi kenapa tidur di kelas? Karena pada malam hari tidur terlambat. Kenapa tidur terlambat? Karena bermain game. Kira-kira itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak. Jadi restitusi lebih diarahkan anak mendapat jawaban yang benar. Jadi mana salah sana itu. Tapi dituturkan alasan anak pun kumaha cara penyelesaian. Jadi restitusi lebih baik, tidak menghardik anak, tidak memberat anak. Kayak bu, ayat contoh. Ibu kami contoh di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ia disebutkan hukuman. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi karena dia yang melakukan, maka dia yang harus menyelesaikan, membersihkan. Ada konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Usah budak menyoret-nyoret kertas batu, jadi konsekuensinya mengganti. Jadi bukan memarahi, tapi langsung karena solusinya. Saya terbantu ya bu. Atasnya dihukum oleh penghargaan. Tadi itu yang saya aku. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tapi hanya sebagai syarat mendapatkan itu, bukan sebagai tujuan utama dari mereka belajar. Terus jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras mungkin. Jadi budaknya diulangnya istilahnya kedon dan ngedrop ulang kali itu. Pada kemarin itu saya berusaha mengejar ini tersebut. Tapi kalau kamu jadi terus menurun, kenapa kemarin ini pada ranking ranking, jadi kan kursi mama jadi pasien atau mungkin mau wali ajar ribet. Nah itu penghargaan yang sebenarnya baik niatnya, tapi berefek buruk kepada anak. Tahu pamina ayat itu rada dikira tahun teori, itu tidak baik dilakukan kepada anak. Jangan terus menerus. Terus dia penghargaan merusak hubungan. Contoh pendidik. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Biasanya terjadi pada anak-anak yang
tengah-tengah antara pintar sareng pangharapna. Jadi aya tengah-tengah mah kan usaha mengejar ranking. Tapi gagal wae tah kita teh jadi urang we kitu moal diajar. Tah biasana aya di urang kali anu tengah-tengah posisinya. Ya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi kusabab sok sering ranking tapi tiba-tiba menjadi tidak ranking. Biasanya ada anak yang merasa tidak berhasil, makanya puntennya palu abdi masuk mah biasa ketik ya saupami misalnya dinasa semester mah cara diturunkeun ya teu sok ditahan ya usaha kita teh agar anak tidak merasa kecewa. Jadi misal menuju kelas 4 nanti ranking hiji, tapi kita kelas 5 nanti ranking 2 padahal dengan kenyataan. Abdi masuk masihan kebijakan dipasihan gelar kesempatan 1 semester untuk mempertahankan ranking tersebut. Paul orang kawinnya ya. Kayak keyakinan kelas. Sebenarnya ini adalah materi keyakinan kelas yang ada di sekolah, tapi bisa diterapkan juga di rumah. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apapun ayat aturan atau tertib kelas, saya itu kedahana pembacaan nanti keyakinan kelas. Perbedaannya naon? Jadi contohnya begini Bu. Pemilihan peraturan kelas banyak. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Tidak boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Itu peraturan. Tidak boleh buang sampah. Itu peraturan. Keyakinan kelas mah buang sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu keyakinan kelas. Jadi lebih menyeluruh. Tidak mencoba melarang anak, tapi membiarkan anak untuk menuju ke arah yang baik. Terus taruh dulu kalau orang di bawah itu. Keyakinan setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut kesan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi apabila keyakinan ini ditanamkan pada anak, maka lama-kelamaan budaya positif itu akan muncul dan tertanam di anak. Kita inti keyakinan kelas dan keyakinan di rumah. Itu disebut nilai kebajikan tadi. Peraturan atau keyakinan kelasnya, kembalikan barang ke tempatnya, itu menjadi merasa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu tercipta pada anak nilai-nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Pokoknya kita semua kalau dulu sama. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah baik itu kesehatan atau keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ia budaya konkret, menghormati orang lain dan bersahabat. Bukannya lintas. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati. Tadi contoh-contohnya ya Bu. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi Bu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Jadi baik itu usaha yang baik, usaha yang buruk, ada tujuan dari manusia itu sendiri. Saya dia memberi orang lain dari bapak ibu, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Contoh alif menyebut usaha yang baik dan tidak baik. Ibu dagang untuk menghasilkan uang. Eta terkenal untuk bertahan hidup. Nah, itu contoh usaha yang baik menghasilkan yang baik. Tapi bertahan hidup tidak ya oke. Punten, ayam jalmi anu maling motor, diical motornya. Eta kan niatnya untuk bertahan hidup, tapi niatnya tidak, tapi usahanya tidak baik. Jadi ada tindakan-tindakan dari manusia, meskipun itu baik ataupun buruk, itu adalah berlandaskan dari 5 hal ini. Jadi aplikasi dari misal ayah barangkali di kelas 10 kata lain berarti untuk dipelajari Bu Abi, biasanya anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tua atau jarang diperhatikan. Misal karena kesibukan orang tua bekerja, jadi anak tersebut lagi ditaruh-taruh aja gitu di bumi. Biasanya implementasi pada anaknya itu di kelas nanti sok cici nilaian perhatian tidak terberes caranya, tetapi dia terburuk biasanya gitu. Terus yang ketiga power, kekuasaan. Jadi hoyong ditingali ku batur teh. Sakawas ayeuna, aya orang kali anu di kota mengarili di motor teh. Kayak teh karena ieu power kekuasaan. Biasanya anak-anak tersebut mengikuti geng motor misal karena mereka tidak dihargai di lingkungannya atau tidak dihormati. Dikucilkeun makana we milarian kumpulan anu bisa lanjut. Jadi we mau udah main motor, mau ayam luarnya gak urang kan? Tadinya berlandaskan dari power saat. Selanjutnya freedom, kebebasan. Diharapkan setiap orang atau setiap anak memiliki kebebasan untuk berekspresi atau mengeluarkan tindakan-tindakannya, bukan itu, tapi harus dibatasi dengan nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat dan agama. Bukan bebas nih, bebas biasa, tapi nyai bebas ini. Terus nomor 5, setiap orang membutuhkan kesenangannya masing-masing, termasuk bapak ibu. Ayah resep, kami bapak-bapak mah ayah resep mancing, kayak teh kesenangan. Ulah bicara soalnya termasuk 5 kebutuhan dari manusia. Jadi ayah hal anu kedah disenangkeun dina manehna, tapi benten-benten carana. Kopi teh ayah toh saya jadi kontrol 2 di 5 posisi kontrol baik itu guru ataupun orang tua. Ayat 5 anu biasa terjadi di orang. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal teh cayosan. Ulah sok itu, mana itu verbal. Penghukum. Jadi tidak diharapkan anak mendapatkan hukuman baik itu secara fisik maupun verbal. Bisa dihukum, tapi ini adalah cara yang paling terakhir dilakukan. Lanjutnya Bu, orang percepat. Pembuat rasa bersalah.
contohnya kelas D. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begitu? Kata nabi, ya, oke, mama tadi capek, kira-kira gara-gara ada mama tadi disusulan lagi bapak. Itu membuat anak merasa bersalah. Jadi misal terjadi hal demikian, misal ibu teh disusulan kemudian bapak, si budak teh harus bersalah di nama anak teh. Nah itu sesuatu yang tidak diharapkan. Nah yang agak lumayan bagus itu ya, iya dah sebagai teman. Jadi ku bahasa cara bertutur kepada anak bisa disejajarkan dengan posisi teman. Jadi ngarosakan. Tapi ayah kekurangannya ya kami diterapkan guru. Biasanya apabila anak tersebut sudah mendapatkan guru yang dianggap sebagai teman, biasanya murang kali yang teralih ketika guru misalnya kaitan kelemahan dulu. Pami ibu bapak di rumah, saur pami nak ayah murang kali alus ngarawas catat ke ibu bapaknya. Tak biasa nama kanu sabulahnya desa ada kirang catat biasanya. Kanu jantan bapaknya karena kanu jantan ibu. Dan soalnya sudah menganggap teman kepada ibu misalnya kepada salah satu. Apa mah sebagai pemantau, memantau anak, memantau perilaku anak dan perkembangannya. Jadi kalau ini apabila anak melakukan sebuah kesalahan atau kebaikan dipantau orang dan jadi kenal. Tapi lama-kelamaan apabila telah terjadi yang tidak diinginkan, maka bapak atau ibu tersebut memerintahnya dengan sekaligus saya memantau. Jangan dihom-hom kita salah di watosan itu, tapi dipantau lama-kelamaan diberikan tindakan. Nah ini posisi yang terakhir. Ini yang diharapkan oleh guru, diharapkan oleh orang tua terjadi, tertanam. Posisi manajer adalah posisi di mana guru atau orang tua berbuat sesuatu bersama dengan murid atau anak, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini adalah salah satu yang paling baik dari posisi kontrol sebagai guru atau orang tua. Jadi diatur budak teh, jadi sesuatu diarahkan. Bukan mana ya? Anu penghukum, kan sebagai teman, pemantau, manajer atau apa bu? Aduh buat ini. Saya terakhir bu, ini tiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada penyelesaian masalah yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya adalah mengidentifikasi masalah atau identifikasi diri, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi nuka hiji itu ditaros budak teh kunaon, ditaros ieu teh perbuatan salah atau tidak. Apabila sudah dianggap sebagai perbuatan yang salah, maka divalidasi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Tak bawa murang kali. Kadang di besok ayah mau membal dugi ka ledok. Iya kan ya? Acungna yang langsung disesuaikan pembiasaan. Tapi kalau salah, naon alasannya? Kalau alasan lagi yang tertubuh mah namanya saya tahapannya itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menggunakan keyakinan.
di apa? Ibu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi saumpamina aya meuli, misal aya meuli anu pasea, kan kita aya meuli anu diacuhkeun, aya meuli anu gaduh balat, tak pamiku restitusi mah digabungkeun deui eta supados murah kalinya dapat diterima di tempatnya di kelasnya deui. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada bukan tindakan. Mudah-mudahan ciri-ciri ciri-ciri restitusi bisa diterapkan kepada anak bapak dan ibu dalam mendidiknya di lingkungan rumah. Kami guru, kami di sekolah. Menjadikan serupa kepala. Kamu memperkuat karakter ulang tahun tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi dibantu oleh orang tua di rumah. Ayo, ya kok hari ini ada mau video serkan? Jadi di video ini memperhatikan bagaimana segitiga restitusi itu dijalankan. Jadi kita contohnya anggap kemarin masalah dosi berduaan. Anggap berbuat skenario nanti ada mobil nanti. Anggap tidur di kelas dan tidur tersebut gara-gara bermain game terlalu malam. Jadi guru tidak boleh membentak atau memarahi Angga karena tidur di kelas, tapi tanyakan dulu kenapa. Misal diri kita paling kasih kesalahan nanti budak teh terus teh beda diajar, kayak kamu berarti sanes papa tahan. Tahu pamina tindakan yang dilakukan anak salah, misal kalau Angga contohnya dia nu Angga mah dicontohkan berarti itu adalah merupakan tindakan yang salah. Nah, itu namanya polisi. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bukan kali ayat tindakan yang salah, kalau sebenarnya kayak salah aja. Apa kita yang satu itu tetapi harus mudah-mudahan Bapak Ibu biasanya manfaatnya ulang bersama biasanya manfaatnya hapunten pinasaneskan kakirangan kelepatan di kariasan di polanya wabillahi taufiq wal hidayah.